Dunia resmi memasuki fase paling mencekam dalam sejarah modern. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, baru saja melempar bom pernyataan yang bisa memicu kiamat nuklir. Ya, bukan sekadar perang biasa, tapi konflik yang bisa memusnahkan umat manusia dan meninggalkan luka yang tak akan sembuh selama ratusan tahun ke depan. Dan Rusia, seperti sudah ditakdirkan menjadi lawan abadi, mereka tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Bahkan justru bersiap menyambut babak baru, duel nuklir antara dua kekuatan terbesar di planet ini. Semua bermula dari peringatan keras yang dilontarkan Trump, sebuah ancaman yang tak lagi dibungkus basa-basi, melainkan langsung menohok ke jantung ketegangan dunia. Ia menyatakan Amerika Serikat siap menghadapi eskalasi nuklir, membuat para analis militer terdiam, dan publik internasional terpaku dalam kecemasan. Pernyataan ini tak datang tiba-tiba. Trump hanya membalas provokasi verbal dari Dmitry Medvedev, sosok berpengaruh di lingkaran kekuasaan Rusia yang kini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan. Ketika Medvedev bicara soal nuklir, Trump menilai itu sebagai sinyal bahaya. Dan menurutnya, Amerika tak akan menunggu untuk bersiap, karena mereka sudah siap. Pada tanggal 29 Juli, Trump mengeluarkan ultimatum. Rusia punya waktu 10 hari untuk menerima gencatan senjata di Ukraina. Jika tidak, Amerika akan memberlakukan tarif 100% terhadap Rusia. Tapi hari-hari terus berjalan dan dari arah Kremlin tak ada tanda-tanda tunduk. Dunia menahan napas. Respons pun datang dari Medvedev dan kali ini tak lagi tersirat. Melalui akun media sosial X miliknya, ia mengirimkan pesan tajam. Rusia bukan Israel, bukan Iran. Mereka tidak peduli diberi waktu 50 hari atau 10 hari. Dan lebih jauh dari itu, ia memperingatkan, jika Trump menganggap ini hanya soal Ukraina, maka dia keliru besar. Setiap ancaman yang keluar dari Washington adalah pemicu perang, dan perang itu akan langsung melibatkan Amerika Serikat. Ketegangan antara Donald Trump dan Dmitry Medvedev tidak mereda, justru makin membara. Kali ini, Trump kembali naik panggung dengan kritik pedas, bukan hanya menyasar Medvedev, tapi juga menyindir keras hubungan dagang Rusia dengan India. Serangan verbal ini tak dibiarkan menggantung lama. Keesokan harinya, Medvedev langsung merespons. Ia meluncurkan balasan tajam yang tak hanya menyoal isi komentar Trump, tapi juga cara retorika sang mantan presiden Amerika yang dianggapnya sembrono dan provokatif. Namun, bukan Medvedev namanya kalau tak bermain dengan simbol dan sinyal bahaya. Ia menyelipkan sindiran maut lewat satu nama, Dead Hand. Sistem otomatis milik Rusia ini adalah mimpi buruk dunia. Sebuah perangkat peluncur nuklir yang dirancang untuk tetap aktif, bahkan jika seluruh pemimpin Rusia telah musnah. Begitu sistem ini mendeteksi serangan nuklir terhadap wilayah Rusia, maka misil balasan akan melesat tanpa butuh perintah manusia. Dead Hand bukan sekadar senjata, ia adalah simbol dari tekad Rusia untuk membawa kehancuran bersama jika mereka diserang terlebih dahulu. Tak tinggal diam, Trump membalas dengan lebih mengguncang. Dalam pernyataan terbarunya, ia mengungkap bahwa dirinya telah menginstruksikan pengerahan 2 kapal selam nuklir Amerika Serikat. Dan kini keduanya telah ditempatkan di lokasi strategis, tidak jauh dari wilayah Rusia. Ia menegaskan, penempatan ini bukan gertakan kosong, tapi langkah siaga. Menurut Trump, jika ancaman dari Medvedev bukan sekadar kata-kata, maka Amerika harus siap menjawab dengan tindakan nyata. Ancaman sudah resmi dilontarkan, ujarnya dengan tegas, dan saya hanya melakukan apa yang wajib saya lakukan, melindungi rakyat Amerika apapun harganya. Setelah pernyataan mengejutkan dari Donald Trump soal pengerahan kapal selam nuklir ke dekat wilayah Rusia, satu pertanyaan besar pun langsung muncul. Benarkah kapal selam itu membawa senjata nuklir? Atau sebenarnya hanya bertenaga nuklir, tanpa membawa hulu ledak mematikan? Dua hal ini tentu berbeda jauh. Sayangnya, sampai sekarang belum ada kejelasan pasti. Pentagon seperti biasa memilih bungkam. Mereka memang dikenal sangat tertutup soal pergerakan dan kemampuan senjata nuklirnya. Artinya, apa yang diklaim Trump hampir mustahil bisa diverifikasi sepenuhnya. Begitu pula soal lokasi pastinya. Meski Trump dengan lantang menyebut bahwa kapal selam itu berada dekat Rusia, tak ada satupun pihak yang bisa memastikan posisi pastinya. Apakah mengintai dari Laut Norwegia?
atau diam-diam bersandar di perairan Kutub Utara? Rusia sendiri sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi. Tapi satu hal yang pasti, pernyataan Trump ini langsung menuai kritik keras. Banyak yang menilai sikapnya gegabah, bahkan berpotensi memperkeruh ketegangan global. Apa yang dilakukannya dianggap sebagai tindakan provokatif yang mendorong dunia makin dalam ke jurang perang dingin baru, yang tak kunjung menemukan titik akhir. Sebagai informasi, Amerika Serikat saat ini mengoperasikan lebih dari selusin kapal selam yang benar-benar mampu membawa hulu ledak nuklir. Kapal-kapal ini adalah bagian paling tersembunyi dari sistem pertahanan nuklir strategis Amerika. Mereka tergabung dalam kekuatan yang disebut Nuclear Triad. 3 pilar utama pengiriman senjata nuklir AS, rudal balistik antar benua berbasis darat, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, dan pesawat pengebom jarak jauh. Sistem Triad ini dirancang agar Amerika Serikat tetap bisa membalas serangan nuklir dari sisi manapun, darat, laut, atau udara. Inilah bentuk nyata dari strategi pencegahan total, sebuah pesan diam yang berbunyi, bahkan jika satu lengan pertahanan kami lumpuh, dua lainnya akan tetap hidup dan siap membalas dengan kekuatan penuh. Sebuah laporan dari International Institute for Strategic Studies, IISS, yang dilansir oleh Al Jazeera pada September 2023, mengungkap gambaran kekuatan bawah laut Amerika Serikat. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa negeri Paman Sam memiliki sekitar 68 kapal selam bertenaga nuklir yang aktif beroperasi. Dari jumlah tersebut, 14 diantaranya adalah kapal selam rudal balistik strategis, alat tempur yang mampu meluncurkan senjata nuklir dari kedalaman laut. Meski Trump tak pernah menyebut nama, spekulasi mengarah pada satu nama yang paling ditakuti di perairan global, kapal selam kelas Ohio. Bukan kapal sembarangan, Ohio Class dikenal sebagai raksasa laut dan tercatat sebagai salah satu kapal selam terbesar ketiga di dunia. Armada ini mulai memperkuat militer Amerika sejak akhir era 1970-an dan hingga kini masih menjadi simbol kekuatan nuklir Amerika yang tersembunyi. Setiap unitnya dilengkapi dengan 24 rudal balistik Trident D, rudal jarak jauh yang mampu menghantam sasaran hingga 12.000 km jauhnya. Dengan jarak sejauh itu, tidak ada tempat di bumi yang benar-benar aman dari jangkauan rudal ini jika Ohio mulai bergerak. Tapi, kekuatan kapal ini bukan hanya pada senjatanya. Interiornya luas, memiliki 4 dek, dan cukup besar untuk menampung 90 kru dengan fasilitas lengkap. Sistem sonar buatan Lockheed Martin memungkinkan kapal ini mendeteksi pergerakan di kedalaman laut dengan presisi tinggi. Sumber tenaganya, reaktor air bertekanan yang menggerakkan 2 turbin utama dan memberikan kapal ini kekuatan untuk bertahan di laut selama puluhan tahun. Kapal-kapal selam kelas Ohio dirancang untuk bertugas selama 40 tahun. Namun, masa pensiun mereka sudah di depan mata. Generasi pengganti sedang disiapkan. Kapal selam kelas Columbia yang kelak akan menjadi pewaris mahkota dominasi laut dalam milik Amerika Serikat. Jika Dmitry Medvedev merespons ancaman Donald Trump dengan nada tinggi dan provokasi terbuka, maka Vladimir Putin memilih jalur yang lebih tenang, namun tak kalah tajam. Dalam pernyataannya, Presiden Rusia itu mengisyaratkan bahwa kekecewaan sering kali lahir dari harapan yang terlalu tinggi. Sebuah sindiran halus yang jelas ditujukan untuk pernyataan Trump tentang gencatan senjata. Putin menyatakan bahwa Rusia memang menginginkan perdamaian, tapi bukan sembarang perdamaian. Ia menekankan bahwa perdamaian yang sejati harus bersifat langgeng, stabil, dan yang paling penting memenuhi kepentingan keamanan baik bagi Rusia maupun Ukraina. Tidak ada ruang untuk konsesi sepihak. Sampai hari ini, Kremlin belum menunjukkan tanda-tanda goyah oleh gertakan dari Washington. Meski wacana perang nuklir terus membayangi dengan bayangan yang makin gelap, Rusia tetap percaya diri dengan kemampuan nuklirnya yang sangat mengintimidasi. Dan jika kita bicara soal armada bawah laut, Rusia bukan pemain kecil. Salah satu senjata pamungkas mereka adalah K-5814 Arkhangelsk, kapal selam kelas Yasen M bertenaga nuklir yang dirancang untuk mengintai dan menghancurkan dari kedalaman samudra. Kapal ini mampu menyelam hingga 600 meter, melesat 31 knot di bawah permukaan, dan bertahan hingga 100 hari tanpa perlu muncul ke atas.
selama logistik dan perawatan tetap berjalan sempurna. Arkhangelsk membawa persenjataan kelas berat, tabung torpedo 533 mm, serta peluncur vertikal untuk rudal kaliber, onyx, dan zircon. Semuanya bisa dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Namun kekuatan Rusia tak hanya bersembunyi di bawah laut. Beberapa waktu lalu, Putin meresmikan rudal strategis terbaru bernama Oreshnik yang kini ditempatkan di Belarus, tepat di gerbang timur Eropa. Rudal ini bukan sekadar alat pertahanan, tapi juga pesan terbuka untuk NATO. Jika Barat terus mengalirkan senjata jarak jauh ke Ukraina, maka Rusia pun tak akan tinggal diam. Oreshnik pertama kali digunakan pada bulan November lalu saat Moskow menyerang pabrik rudal di Dnipro. Dengan kemampuan melesat hingga kecepatan Mach 10, senjata ini dirancang untuk menembus sistem pertahanan Barat dan bisa membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional. Ketika dua negara adidaya mulai mengangkat senjata pamungkas mereka, dunia pun kembali dicekam rasa takut.